Seven Line Pedia. Seven Line Radio, radio sosial insan muda. Kring, kring, kring. Hai insan muda, balik lagi di Sepeda Seven Line Pedia bareng sama aku Para Muda Devara Dan juga aku Para Muda Reli. Nah, di episode sepeda keempat kali ini spesial, kita bakal bahas seputar horor misteri dari boneka-boneka Dari boneka berbagai belahan dunia ya. Berbagai belahan dunia. Oke, mungkin sebelum itu Para Muda Devara, kamu suka main boneka nggak? Jujur dulu aku lumayan punya boneka banyak banget sih. Bahkan kayak ada di satu lemari itu isinya boneka aja. Jadi boneka kolektor ya Para Muda Devara. Tapi jujur emang aku nggak pernah koleksi yang boneka-boneka bayi-bayi sih, karena emang itu sih Jujur aku agak paham serem sih, ya. agak serem, apalagi dulu waktu zaman kita kecil sering banget gak sih ada omongan kayak nanti ada suaranya waktu malam, bener tiba-tiba banget. nanti suara nangis kok serem. Iya, Gitu. makanya aku agak-agak kalau misalnya boneka bayi nih. Benar sih. Nah, kali ini makanya kita bakal bahas nih misteri-misteri dari boneka-boneka itu. Jadi buat insan muda yang suka sama cerita-cerita horor atau misteri, langsung aja grab your snack karena kita bakal bahas 3 boneka horor kayak gitu. Oke, benar. Nah, mungkin sebelum itu aku mau ngingetin dulu ya ke insan muda buat jangan lupa follow Instagram dan X di @7line_radio, dan juga kamu bisa langsung follow TikTok di @7line_radio, dan juga bisa banget awalin kita di @773cvjwp. And last but not least, kamu bisa dengerin sepeda Seven Line Pedia. Oke insan muda, kita langsung masuk aja ke boneka pertama nih, adalah Mandy the Doll. Nah, insan muda bisa lihat juga ya, udah ada gambar di sini bentuknya kayak bayi ya Para Muda Deva. Iya, nah bayi atau boneka bayi ini tuh berasal dari Inggris dan emang kalau kita lihat emang bentuknya tradisional dan kuno gitu ya Para Muda Reli. Karena emang udah dari dulu banget, bahkan ini udah sampai rusak-rusak gitu. Benar-benar kelihatan sih vintage-nya, berasa banget sih kalau lihat gambarnya ya. Nah, kenapa boneka ini bisa jadi horor? Karena konon katanya boneka ini tuh berisi arwah gadis kecil yang kehilangan nyawanya karena kelaparan terjebak di ruang bawah tanah. Oh, Udah Reli. berarti dia kayak disekap gitu ya, makanya jadi dia jadi sih. sampai kelaparan. Mm-mm. Ih, kasihan sih jujur ya. Aduh. Nah, boneka Mandy ini awalnya tuh meresahkan sang pemilik pertamanya karena sering terdengar tangisan nih di tempat Mandy disimpan, dan kebetulan disimpannya juga di bawah tanah sama pemilik pertamanya. Mungkin si arwahnya ini ngerasa kayak familiar gitu kali ya, Iya. makanya dia kayak sedih gitu mungkin ya. Dia meminta pertolongan Aduh, bisa karena sih. dia mengalami hal yang sama 2 kali Bisa gitu sih. ya. Tapi kalau dia minta pertolongannya nangis di bawah tanah, kalau aku jadi pemiliknya aku takut sih. Yes. Nah, akhirnya boneka ini tuh disumbangkan ke Museum Queensnell di British Columbia, Kanada. Nah, tapi nggak sampai situ aja Para Muda Reli. Kenapa tuh? Karena dia masih berulah lagi nih di museum yang baru Kan ini. di museum dia bisa berulah. Berulah lagi. Nah, katanya penjaga museum itu selalu mendengar langkah kaki bayi dan kehilangan beberapa barang. Jadi kayak anak kecil yang suka jahil gitu ya kayaknya Para Muda Reli. Berarti arwahnya beneran arwah gadis kecil yang emang belum tuntas masa kecilnya ya. Nah, gak cuman penjaga aja tapi sampai pengunjung juga itu juga dijailin sama si Mandy ini. Katanya kalau kita lagi foto nih sama boneka Mandy ini, dia suka melirikkan matanya mengikuti arah kamera ditunjukin. Oke, jujur aku merinding. Jujur merinding. Karena kayak kok tiba-tiba ngikutin ya lirikan Makanya. matanya. Tapi juga kalau aku jadi pengunjung sih, aku nggak bakal ikut foto sih. Ya, aku gak akan foto sih denger cerita Ya ini. kan, kita pindah pernah kayak siapa tahu tiba-tiba ada penampakan di foto itu, nggak bisa tidur. Nah, jadi sekarang boneka ini tuh disimpan di pusat penelitian paranormal di Inggris insan muda. Dan katanya juga beberapa pengunjung itu bilang kalau mereka merasakan perubahan suhu yang mendadak di sekitar boneka sampai gangguan tidur atau mimpi buruk setelah berinteraksi sama boneka Mandy. Jujur, nggak, ini baru pertama aku udah ngeri, dan bayangin juga nggak sih, maksudnya kalau kita posisiin jadi si gadis kecil itu di bawah tanah, Ya, sampai kelaparan itu tersiksa banget sih Benar. jujur. lagi sampai
kehilangan nyawa Makanya gitu. sampai kehilangan Itu nyawa. pasti sangat sangat menyiksa sih menurut aku. Penyiksa ya, semoga boneka ini nggak meneror pengunjung lagi ya, karena udah disimpan di pusat penelitian paranormal. Yes. Nah, next nih kita bakal bahas boneka yang cukup terkenal Cukup sih terkenal para lagi muda ya. Rally, karena pasti pencinta-pencinta horor tuh udah pada familiar sama Familiar. boneka ini. Stay tune on Sepeda, Seven Line Pedia. Oke, nah kalau tadi kita bahas Mandy the Doll ya, mungkin sekarang aku mau sharing sedikit cerita tentang boneka yang juga cukup famous. Harusnya sih insan muda dan para muda Devara ini cukup familiar ya, karena boneka ini tuh hampir sama kayak The Chucky insan muda alurnya, dan ini versi kayak di real life dan less sadis gitu, jadi kayak sedikit berkurang sadisnya. Ya, jadi para muda Devara, boneka ini tuh namanya Robert the Doll, dan dia itu dimiliki oleh anak lelaki namanya Eugene Otto, dan biasanya tuh dia dipanggil Ginny. Agak imut ya namanya Ginny, Ginny lucu. gitu. Nah, jadi ini tuh kejadian di tahun 1900-an. Berawal mula dari si Ginny ini tuh dikasih boneka aneh terbuat dari jerami, dan katanya si Ginny ini beneran sayang banget sama bonekanya. Jadi dibawa kemana-mana, terus juga dia tuh setiap tidur pokoknya di setiap kesempatan selalu dibawa deh. Bahkan sampai di titik dimana boneka ini dikasih nama sesuai namanya sendiri. Oke, berarti ini beda ya sama kasus boneka yang pertama. Kalau tadi dia nggak disayang sama pemiliknya, kalau ini disayang banget ya sama Sayang banget, bahkan namanya sama-sama Robert gitu. Dan tapi kesenangannya itu berhenti di situ aja karena ternyata mulai muncul kejadian aneh. Jadi berawal mula di malam hari, keluarganya tuh sering banget dengar suara tangisan dari si boneka ini. tangisan lagi. Tangisan lagi tangisan. Dan katanya di suatu malam itu mereka pernah dengar Ginny nangis. Jadi bayangin Ginny nangis tengah malam dan dia teriak ketakutan. Dan waktu keluarganya datang ke rumahnya, ke kamarnya, Ginny tuh ditemukan dia nangis di tengah kamar, di kasur, dan dikelilingi sama perabotan yang terbalik. Oke, Gitu. itu aneh sih. Jujur aneh, bayangin kayak anak sekecil itu dikelilingi Tiba-tiba, perabotan terbalik gitu. Oke. Tapi kasihannya insan muda, si Ginny tuh nggak dipercaya sama keluarganya. Katanya nggak mungkin gitu Ginny diganggu sama boneka yang disayangin gitu. Karena emang disayang banget kan dari awal dia beli. Bener. Nah, Ginny tuh padahal udah bilang kayak ini tuh salah bonekanya, tapi keluarganya nggak percaya sampai akhirnya keluarganya ini dengar ada suara cekikikan dari si boneka gitu. Jadi kayak tiba-tiba bonekanya ini ketawa. Oke. Bukan dari Ginny-nya, Udah tapi tadi dari si nangis, bonekanya. sekarang ketawa. Benar gitu. Oke, terus? Dan akhirnya karena si keluarganya ini juga ngerasa keganggu, si bonekanya ditaruh di loteng. Kalau tadi di bawah tanah, sekarang nah di ini atas, loteng. di loteng gitu. Oke. Tapi ternyata waktu Ginny udah besar dan waktu keluarganya sudah hilang, sudah wafat, entah kenapa bonekanya ini diambil lagi dan ditaruh di kamarnya Ginny. Oke, itu sama aja kayak mau mengulang kesalahan Betul, sih. agaknya menggali sendiri Iya, ya. dia gitu. membuka cerita-cerita yang mungkin sempat bikin trauma dia gitu ya. Betul, bahkan sampai si Ginny-nya ini menikah, bonekanya tuh masih ada, dan sampai istrinya kehilangan nyawa pun bonekanya ini masih bersama Ginny gitu. Oke, berarti emang dari kecil nemenin dia banget ya. Benar, nemenin dia banget. Dan sebetulnya ada rumor juga kalau si istrinya ini dikabarkan gak menyukai bonekanya. Makanya akhirnya timbullah kejadian-kejadian yang tidak mengenakan gitu. Oke, berarti dia juga gak cuman mengganggu Ginny waktu kecil, tapi sampai Ginny udah besar dan menikah pun akhirnya dia mengganggu istrinya juga gitu ya. Betul gitu. Dan sampai akhirnya di titik nafas si Ginny ini dikabarkan juga dia itu terbaring di kasur bersama Robert di sebelahnya. Berarti emang benar-benar kesayangan sih. Sayangan sih, cuman agaknya mengganggu Iya, kan ya gitu. walaupun si dari Ginny-nya sendiri sayang sama Robert, tapi kalau misalnya agak mengganggu sama lingkungannya agak-agak gimana gitu sih para muda Rally menurut aku. Jujur. Nah, tadi kita udah bahas dari Inggris, abis itu juga ini ada Dari Robert the Doll ya, tahun 1900-an. Nah, next mungkin kita bahas Kita bakal bergeser ke Asia nih, kita mau Asia, ke Jepang. deh.
Still with Sevenlinepedia. Oke. Nah, tadi kita udah bahas boneka yang pertama ada Mandy dan juga ada Robert ya. Sekarang kita ke Jepang. Negara Sakura ya. Jadi ada namanya boneka Okiku nih, insan muda. Oke. Jadi kali ini perempuan lagi bonekanya. Perempuan lagi. Nah, Dan jujur agak serem ya. Rambutnya panjang. berambut panjang. Nah, nanti ada ceritanya nih para muda Ada rally. behind story-nya ya. Ada Oke. dari rambut panjang ini. Mungkin aku ceritain dulu ya dari background boneka Okiku ini sendiri. Jadi boneka ini tuh identik dengan baju kimononya karena memang dia ini dari Jepang dan boneka ini itu pertama kali dikasih di tahun 1918. Jadi ada seorang anak berusia 17 tahun, dia tuh membelikan adiknya namanya Kikoku sebuah boneka, yaitu boneka Okiku ini. Nah, Kikoku ini tuh benar-benar gak terpisahkan banget sama kayak tadi Ginny dan Robert. Benar-benar gak terpisahkan banget sama si boneka Okiku ini. Bahkan hingga ia berpulang secara mendadak pun karena demam juga masih bersama-sama si Okiku ini. Beneran sayang banget ya Sayang si itu. Kikoku ini Kikoku ya. dan Okiku emang agak mirip juga Agak tuh mirip sampai ya. nama-namanya. Nah, karena merasa sangat kehilangan, keluarganya itu akhirnya menempatkan si boneka Okiku di sebuah kuil dan terus mendoakan Kikoku lewat bonekanya gitu. Nah, tapi setelah boneka ini diletakkan di kuil nih para muda rally, itu mulai muncul keanehan-keanehan dari boneka ini. Justru ditaruh di kuil malah makin aneh Iya, ya. justru keanehannya tuh muncul setelah ditaruh di kuil ini. Nah, yang serem tadi sih. udah para muda rally notice ya dari rambutnya. Jadi rambutnya ini nih para muda rally waktu pertama kali dibeli itu nggak sepanjang ini. Jadi dia tumbuh. dia tuh panjangnya sebahu dari boneka ini sendiri. Dan dia ini tuh tiba-tiba setelah si Kikoku ini meninggal, dia itu malah justru memanjang setiap harinya. Jadi seperti layaknya manusia, rambut manusia gitu. Dan katanya rambut yang memanjang ini itu dianggap sebagai pertanda kalau boneka ini itu dirasuki sama rohnya si Kikoku. Gitu. Jujur serem sih. Jujur. Nah, akhirnya setelah beberapa tahun kemudian di 1938, ayahnya Kikuko ini memberikan bonekanya ke kuil Maneji. Nah, di situ akhirnya rambutnya itu selalu dipotong berkala sama sebuah pendeta kuil itu. Dan katanya pendeta kuil itu kalau mau motong rambutnya nunggu dikasih pesan lewat mimpi. Sama Kikokonya ini kayak gitu. Tapi emang dia rutin ya rambutnya panjang. Jadi memanjang, terus habis itu dari pendeta kuil ini didatengin dulu nih lewat mimpi, barulah akhirnya dipotong rambutnya sama si pendeta ini. Jujur serem sih. Serem sih karena emang kayak beneran apa ya, tumbuh gitu loh, sesuatu yang karena kalau misalnya kita udah tiada gitu kan, kita tuh kan organnya berhenti tumbuh ya, tapi justru Kenapa ini malah boneka padahal udah kayak boneka gitu. dan bertumbuh ya. Iya. kan? Nah, tapi nggak cuma sampai rambut aja nih para muda rally. Oke, masih ada lagi. Karena ternyata mulutnya si Okiku ini bisa perlahan terbuka. Jadi ini pelan-pelan terbuka gitu. Dan katanya traveler itu sempat melihat sekilas kalau di dalamnya tuh ada seperti gigi-gigi gitu. Tumbuh. Gak cuma rambut tapi sampai gigi juga tumbuh. Padahal look dari boneka ini aja udah serem ya. Coba kalau kita bayangin Kita ke situ tiba-tiba ngelihat dan ada giginya. Padahal boneka biasa aja nggak pernah ada giginya. nggak pernah ada. Aneh kan di situ. Nah, itulah makanya kenapa boneka ini tuh makin ngeri lagi gitu kalau misalnya kita lihat kayak gitu. Oh, wow. Nah, jadi insan muda kita udah bahas 3 boneka ya. Mulai dari tadi Mandy the Doll, terus ada Robert, dan yang terakhir ada boneka Okiku yang tumbuh gigi, tumbuh rambut. Jujur kalau tadi di boneka Mandy itu gangguannya cuman tangisan ya. Ternyata sampai akhir-akhir tuh makin serem. Makin serem. Terus kalau di Robert tadi
Sebetulnya nggak yang mengganggu gimana-gimana, tapi dia beneran ada dari awal sampai akhir. Sampai akhir dari si Genie itu tadi ya gitu. Benar. Dari 3 boneka itu sangat-sangat ikonik ya para muda Sangat-sangat Rally. ikonik dan jujur bisa bikin merinding sedikit gitu ya. Kalau para muda Rally, cerita yang paling berkesan dari 3 boneka ini apa sih yang mana? Berkesan menururutku sih yang terakhir ya, yang Yang Okiku ya. karena boneka numbuh rambut aja udah aneh, apalagi numbuh gigi. Iya itu emang jadi kayak apa ya, beneran ada banget kesan horor dirasukin rohnya gitu loh menurut Bener. aku. Kalau kamu sendiri para muda Devara, Jujur aku juga suka sama Okiku sih, tapi ada nomor 2-nya menurut aku. boleh sih, siapa tuh? Robert. Karena beneran ya itu tadi nemenin si Genie dari kecil sampai dia menikah, habis itu sampai dia nggak ada juga ya. Benar. Bener-bener jadi sahabatnya Genie sih dari kecil sampai Cuman agak creepy aja sih Iya. ya sayangnya gitu. Nah mungkin insan muda boleh coba kali ya komen-komen nanti kira-kira boneka mana sih yang menurut insan muda paling misteri, paling mengerikan gitu ya. Atau insan muda punya cerita tersendiri nih sama bonekanya boleh ya, kecil, boleh banget. bisa banget langsung komen kayak gitu. Nah oke, mungkin sebelum kita menutup podcast spesial hari ini, aku mau ngingetin lagi ya ke insan muda yang belum follow sosial media Saveline Radio, boleh banget langsung ke Instagram dan di X di @saveline_radio, di TikTok @saveline radio, dan juga bisa banget kamu untuk awalin kita di @773cvjwp. Dan gak cuman itu, gak cuman podcast aja ya para Bener. muda Rally, kita juga ada siaran dari hari Senin sampai hari Jumat mulai jam 9 sampai jam 5 sore only on savelineradio.ub.ac.id. Oke, kalau gitu aku para muda Rally Dan aku para muda Devara pamit undur diri. berdiri. Bye insan muda. Seven Line Radio, Radio Sosial Insan Muda. Seven Line Radio, radio sosial insan muda.